Oke guys, sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta lagi. Saya sudah ganti kompresor kulkas LG 2 pintu ini menggunakan merek Gide. Oke, kodenya 52. Apa yang Anda tonton nanti ini sangat ringkas cara pasang kompresor. Saya urutkan habis untuk Anda para pemula. Satu ini, supaya las-lasan tidak buntu, caranya bagaimana? Supaya tidak mampet, caranya bagaimana? Anda tonton videonya. Karena ini luar biasa untuk Anda para pemula. Jarang yang unggah seperti ini. Oke. Ini sudah finishing. Sudah saya tutup. Kemudian saya tidak ada yang namanya flashing. Ini ngapain ini? Ini percuma ini kalau yang namanya flashing. Jadi Anda tonton langkahnya pasti cepat ini. Saya akan lihatin ini data terakhir ini. Oke. Ampernya 1,1 ini ya. Anda tonton dari awal, cek ampere ini berapa. Ini Gide, kemudian kode 52. Ini instalasinya seperti ini. Oke. Anda tonton dari awal bagaimana. Ini LG yang lama menggunakan timer. Saya akan lihat di dalam dinginnya seperti apa. Intinya filter anget nih. Bentar. Oke. Jadi seperti ini nih hasilnya ini. Oke. Ini saya colokin kira-kira 7 menit. Oke, deleng makayu. Dia ngebul. Oke guys. Oke guys, jadi saya akan ganti kompresor LG ya. Kode 52. Oke. RG Ori. Sudah saya copot, kemudian ini saya menggunakan 1/6 juga merek Gide ini 52, sama-sama ini kodenya ini 52 ini 134. Oke. Saya akan tes tang ampere kosong ini berapa ini ya. Kosongnya ini sudah 1 koma ini. Oke. Jadi ini sama-sama kode 52 1/6 untuk LG ini. Oke, saya akan sambung. Pertama kali ini saya pasang pipa pres ini ya. Isap belum, pengisian belum, dan ini sudah saya sambung untuk sambungan filter ini ya. Pertama saya pasang pipa tekan dan pipa pres untuk filter ini. Jadi ini langsung saya hidupin dan ini flashing gebres namanya.
Jadi seperti ini. Oke. Pertama pasang pipa pres. Saya akan langkah lagi. Pasang filter. Oke. Jadi seperti itu. Urutannya pres dulu filter, bolong atau tidak, melangkah terus melangkah. Oke guys. Filter sudah salas, pipa pres, kemudian filter. Kalau sudah seperti ini, Anda colokin lagi. Oke. Ini untuk memastikan bahwa las-lasan dari titik ini sudah pasti ini bolong ini. Jadi untuk memastikan bahwa ini sudah pasti ini tidak rapat. Oke. Sudah seperti ini, oke. Sudah seperti ini. Kemudian melangkah lagi. Oke, melangkah lagi nih. Ya. Saya potong 20 cm ini. Saya kurangin supaya enteng. Kalau sudah seperti ini, tinggal saya akan buka tekan ini, nuding ini. Oke. Sudah pasti ini bolong ini. Sudah pasti ini bolong. Saya tinggal pasang vakum dan kapiler ya. Oke. Sudah saya pasang kapiler. Sudah dipasang kapiler ke filter. Tentu ini harus dicolokin lagi. Pastikan bahwa ini rapat atau tidak ini. Keluar. Ini vakum. Jadi saya nyolokin keluarnya di vakum. Ini di vakum, bahwa ini dipastikan ini bolong ya. Jadi ini langkah-langkah awalnya ini kalau pasang kompresor baru ini, ganti. Kalau saya tutup di sini sudah pasti keluar kapiler ini naik ke evap dan keluar di pipa hisap. Ini untuk pastikan bahwa ini bolong ini. Kapiler ini bolong karena buka pertama juga ini dingin ini. Cuman mesinnya yang hidup langsung mati, hidup mati. Oke. Ini tuh keluar tuh. Tidak usah di flashing ini percuma. Saya akan naikin ini, saya tutup ini. Ini akan keluar di pipa hisap. Oke. Oli. Enggak masalah ini, no problem ini. Enggak masalah, tidak ada hubungannya ini oli di pipa balik. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, jadi saya tinggal sambung pipa balik ini. Cepat ini. Oke. Sudah salas ini ya. Ini langsung masuk ini pipa 1/4. Sudah salas. Caranya ini ya. Dari atas ini. Caranya ini bocor atau tidak, saya hidupin lagi ya, saya colokin lagi ya. Saya colokin, saya tutup pipa balik ini. Pipa balik saya tutup, oke. Saya korek ini.
Kalau tidak ngisep, ini semakin habis, berarti ini vakum, ini tidak ada kebocoran ya. Saya panjangin, ini sudah. Jadi dua ini sudah install ini antara pipa pres dan pipa balik. Kode 52 merek Kide ya. LG juga 52. Oke, saya akan sambung perpanjang ini. Oke guys, sudah saya sambung pipa isap pengisian. Saya akan tes lagi, saya colokin. Ini hidup dan saya menggunakan korek ini. Kalau nyedot berarti ini bocor las-lasan saya. Ini harus semakin habis ini. Ya. Semakin habis kemudian ini tidak nyedot ini. Panas ini. Oke.
dan saya akan isi metil. Jadi isi metil ini pada saat seperti ini nih. Isap sudah tersambung, filter sudah, kapiler vakum sudah, press sudah. Ini tinggal pasang pentil isi. Ini Anda masukin metil 2 tutup. Langsung ditutup. Ya. Langsung ditutup. Tutup vakum ini. Kalau kira-kira sudah melemah angin di vakum ini, ya, lepas ini tutupnya dan berulang. Supaya metil ini naik. Tuh, seperti itu. Terus kira-kira 5 kali aja ini sudah pasti naik ini si metil ini ke kondensor. Kita tutup lagi sekali lagi. Kemudian lepas, ini naik, kemudian tinggal pasang namanya pengisian. Ini sudah semuanya install. Saya cabut dan saya pasang pengisian. Saya las. Ini salah sebenarnya. Ini di atas, ini takut las-lasan ini turun ke bawah. Yang benar ini kebalikannya. Jadi las-lasan ini enggak turun. Tapi ini harus tahu selahnya. Saya akan las. Ya, saya nunggu dingin, kemudian saya colokin lagi karena ini ada bocor atau rapet las-lasan kapiler. Jadi ini harus dites juga. Ya. Saya akan colokin lagi. Sudah. Ini keluar. Ini ngisap. Ini berarti tidak rapat. Ini juga tidak ngisap. Berarti ini las-lasan beres. Las-lasan beres. Ini semakin habis. Jadi seperti itu. Langsung saya vakum ini. Metil sudah. Metil sudah, semuanya sudah, saya langsung vakum. Saya menggunakan trik pengisian seperti ini. Akan vakum. Ya, lagi vakum. Ini masih keluar angin. Saya nunggu sampai kira-kira habis dan saya akan buka freonnya. Tinggal sedikit. Sedikit ini keluarnya sudahan.
saya biarin dulu. Oke, saya akan buka ini untuk bersihin vakum. Oke, saya nunggu sampai melemah. Sampai melemah anginnya ini. Ini metil. Oke, saya akan tutup supaya naik. Metil, oke. Ini metil. Saya akan tutup karena ini freon. Oke, saya tutup. Karena sudah vakum. Salah. Saya akan isi acak, oke, dengan menggunakan colokan sendiri. Karena ini kemarin kan ini PTS harus saya sambung ini. Ini kan pernah diganti PTS-nya ini. Korban juga ini video. Oh iya, ini kompresor yang ini R kanan ini, ya. Jadi ini saya harus nyambung dulu dan saya tes cara ngisi seperti ini tanpa kipas apakah sama ini. Oke, saya akan buka. Saya akan buka ini dan saya akan tutup dulu videonya. Oke, saya buka ini freon. Oke, saya akan lihat ini mampet atau tidak. Ini kontennya. Oke guys, ini saya uji tes menggunakan colokan sendiri, tidak ke kulkas. Artinya ini kipas tidak hidup ini. Oke, pipa pres ini hangat, kemudian filter ini sedikit hangat. Oke, saya akan lihat di dalam ini. Oke, ini mesin. Tuh, oke, ini putih. Ampernya ini berapa? Yang jelas ini tidak mampet ini. Ampernya ini berapa sebenarnya? Oke, ini tanpa kipas. Filter sedikit hangat ini, belum hangat. Bentar saya catok tangan amper. Alah, ini susah. Terlalu pendek. Anda lihat ampere 12 ini. Oke, saya akan kurangin ini. Oke,
1,1 apakah ini bisa dingin sempurna di dalam atau tidak, ini artinya saya kurang ini kan harusnya 1,1 ya. Apa karena pintu terbuka, bisa jadi ini ya, saya kurang ini. Ini bawah putih juga. Oke, jadi ini sempurna nih, 1,1 ini sempurna. Saya akan tes dengan menggunakan memakai kipas ini. Jadi saya mau soket dulu. Oke, putih semua ini. Kalau ditiup satu-satu ini saya akan tutup. Tadi dikurangin ini, saya tutup. Saya akan cabut colokan karena ini memakai soket aslinya nih. Saya harus nyambung soket dulu ya. Oke. Oke guys, sudah saya sambung ini. Ampere 1,1 persis. Oke. Ini kipas sudah saya nyalain. Filter anget ya. Anget. Saya akan lihat ke dalam ini kira-kira hanya 2 menit lebih nih, hampir 3 menitan. Saya baru colok ini. Ampere 1,1. Bodi anget, filter anget, saya lihat di dalam ini. Pintu ini anget. Tuh. Oke. Ini sudah pasti jadi. Ini sudah pasti bebas dari mampet. Ngapain saya tipu kepada Anda, karena saya ini di tempat orang, kerja di tempat orang, jadi ini real. Oke, ini kasar ini. Kalau misalkan fan ditahan, bisa tahan ini. Ini kasar ke bawah, jadi ini sudah pasti jadi nih. Saya patokannya ampere. Ini kipas saya tahan ya. Ini asingnya turun ini ya. Oke, jadi seperti itu. Saya lepas kipasnya. Oke guys, jadi seperti itu caranya. Oke, Anda bisa lihat ampere 1,1 ini. Oke, lebih ini karena pintu dibuka, jadi ini sudah pasti saya tutup. Saya tutup. Dan data terakhir, artinya start ini gampang atau tidak ya, saya akan tutup. Oke,
Oke, sudah saya tutup. Ini patokannya ampere. Oke. Ini 1,1 lebih ini. Oke, jadi seperti itu. Kalau semakin dingin turun nih. Oke, sudah saya tutup. Ntar saya akan cabut setelah ini dingin. Saya raba ini oli, takut ada yang bocor, inilah selasan. Kemudian saya colok kembali seperti apa. Jadi caranya seperti itu. Setatnya mudah atau tidak ini. Oke guys, ini saya teliti dari las-lasan tidak ada kebocoran ini. Ya. Kalau ada kebocoran ini oli. Jadi ini tidak ada kebocoran. Ini sebenarnya paling 5 menitan ini saya cabut. Apakah ini sudah bisa start atau tidak ini kompresornya ya. Saya tidak lap, saya akan tes colok ini. Oke, hidup. Jadi ini startnya gampang nih. Caranya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, start kompresor ini berhenti misalkan 5 menit, 7 menit, 10 menit. Colok startnya gampang. Ini di atas angin ini. Karena apa? Ini sudah pasti gulungan benar, beban tidak keberatan ya. Beban freon ini tidak keberatan, kapiler tidak sumbat, misalkan seperti itu. Dan saya akan pegang ini. Ini anget, getar, ini panas pipa presnya. Jadi seperti itu cara-cara ending ini. Jadi hampir finish, kurang sedikit lagi tinggal melihat di dalam. Ya, saya akan biarin kira-kira 7 menit akan saya lihat di dalam. Ini ampere juga masih ini tetap semula ini ya. Ini yang membagongkan ini.